Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Ardita Syafarosayanti dari kelas 10L. Kali ini saya akan membawakan materi tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Adapun isi materi yang akan saya sampaikan antara lain aspek ekonomi produk informatika, aspek hukum produk informatika, lisensi komersial, lisensi gratis, lisensi umum, lisensi dominan publik, dan yang terakhir dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dan hukum yang terjadi pada masyarakat. Sebelum masuk ke materinya, kita harus mengenal dulu apa sih yang dimaksud produk informatika. Dalam ilmu informatika terdapat istilah produk informatika, yang berarti hasil dari informatika itu sendiri. Produk tersebut ternyata diciptakan dengan meliputi dua aspek, yakni aspek ekonomi dan aspek hukum. Aspek ekonomi produk informatika. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari penemuan pertama komputer. Seiring waktu berjalan, nyatanya teknologi yang memanfaatkan ilmu informatika juga kian bertambah. Sebut saja salah satunya komputer. Produk ini awalnya diciptakan dengan berbagai macam kekurangan. Sekarang komputer sudah banyak varian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu yang dibuat demi menyamankan konsumen atau pengguna. Selain komputer, kita juga bisa melihat contoh aspek ekonomi produk informatika dari smartphone. Bukan hanya sekadar untuk komunikasi, perkembangannya jauh melampaui itu. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan HP untuk bermain game, memperoleh informasi, membaca berita, buku, komik, hingga sarana berinteraksi. Contoh bentuk aspek ekonomi dari produk informatika. 1. Semakin baru produk informatika, maka harganya semakin mahal. 2. Semakin lengkap kemampuan dan fitur suatu produk informatika, maka harganya juga semakin mahal. 3. Produk informatika yang mudah dan nyaman digunakan akan memiliki value lebih tinggi dan banyak digunakan. Contohnya adalah aplikasi WhatsApp. 4. Produk informatika modern memberikan solusi dari permasalahan bidang ekonomi serta menggantikan bentuk transaksi konvensional. Contohnya adalah toko online e-commerce, layanan pay later, dompet digital, dan QRIS. Dan yang terakhir adalah banyak perusahaan rintisan yang berbasis pada penyediaan layanan informatika. Aspek hukum produk informatika. Pada aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Namun, hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin hak serta pembatasan atas suatu software. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan dengan lisensi. Sementara itu, ada sejumlah jenis lisensi hukum produk informatika. Berikut daftarnya. Yang pertama ada lisensi komersial. Lisensi komersial mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya mengikat. Pengguna hanya boleh menggunakannya setelah membayar dan tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lainnya. Yang kedua ada lisensi gratis. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang yang memperoleh suatu produk secara gratis. Akan tetapi ada beberapa kebijakan lain yang biasanya harus dipegang teguh pengguna. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain jika ingin memperolehnya harus lewat sumber pertama. Yang keempat ada lisensi dominan produk. Pada lisensi ini, pembuat produk memang sengaja memberikan produknya kepada orang-orang. Hampir sama dengan lisensi umum, orang bebas menyebarkan dan menggunakan produk tersebut. Dan yang terakhir ada lisensi umum. Berbeda dari dua lisensi sebelumnya, lisensi ini lebih bersifat terbuka, lantaran siapapun boleh mengakses, mengedit, mengubah, dan menyebarkannya ke orang lain. Dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dan hukum yang terjadi pada masyarakat. 1. Peningkatan produktivitas. 2. Peningkatan kompetisi. 3. Peningkatan kualitas layanan. Dan yang terakhir, peningkatan kepatuhan umum.
Oke, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam ilmu informatika, terdapat istilah produk informatika yang berarti hasil dari informatika itu sendiri. Produk tersebut ternyata diciptakan dengan meliputi dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. Pada aspek ekonomi, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Sedangkan aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum, produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Sekian materi dari saya tentang aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.